Pada video ini akan dibahas penerapan data mining untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada program studi menggunakan algoritma decision tree. Di era digital saat ini, perguruan tinggi memiliki jumlah data akademik yang sangat besar. Data tersebut tidak hanya disimpan sebagai arsip, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan teknik data mining dalam memprediksi keberhasilan mahasiswa pada program studi yang dipilih. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1.000 mahasiswa dengan total 14 atribut. Atribut tersebut meliputi jenis kelamin, status bidik misi, asal sekolah, kabupaten, provinsi, pilihan program studi, ranking sekolah, nilai ujian nasional, serta indeks prestasi semester. Studi kasus yang diangkat adalah memprediksi apakah seorang mahasiswa akan berhasil lulus pada program studi yang dipilih berdasarkan karakteristik akademik dan demografis yang dimiliki. Kasus ini dipilih karena perguruan tinggi membutuhkan informasi yang dapat membantu mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa selama menempuh pendidikan. Dalam penelitian ini digunakan metode Knowledge Discovery in Database atau KDD. Tahapan pertama adalah selection, yaitu memilih atribut yang relevan untuk dianalisis. Tahapan kedua adalah preprocessing, yaitu membersihkan data dari berbagai permasalahan seperti data kosong, data ganda, maupun ketidakkonsistenan format. Tahapan ketiga adalah transformation, yaitu mengubah data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Tahapan keempat adalah data mining dengan menerapkan algoritma decision tree. Terakhir adalah evaluation, yaitu mengukur performa model dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Setiap atribut pada dataset memiliki tipe data yang berbeda. Data kategorikal nominal terdiri dari jenis kelamin, bidik misi, sekolah, kabupaten, provinsi, pilihan program studi, dan status kelulusan. Data kategorikal ordinal terdiri dari atribut lulus pilihan yang memiliki tingkatan tertentu. Sedangkan data numerik rasio terdiri dari ranking sekolah, nilai ujian nasional, nilai XT, IP semester 1, dan IP semester 2. Pengelompokan ini penting karena setiap tipe data memerlukan metode pengolahan yang berbeda dalam proses data mining. Sebelum dilakukan analisis, kualitas data perlu diperiksa terlebih dahulu. Ditemukan adanya missing value pada atribut IP semester 1 sebanyak 779 data dan IP semester 2 sebanyak 794 data. Selain itu terdapat potensi noise data akibat kesalahan pengetikan, misalnya nilai yang seharusnya 85 tertulis menjadi 850. Terdapat pula kemungkinan outlier atau nilai ekstrim yang berbeda jauh dari sebagian besar data lainnya. Masalah lain yang ditemukan adalah inkonsistensi penulisan, misalnya perbedaan format nama daerah. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dilakukan preprocessing berupa data cleaning, data integration, data reduction, dan data preparation sehingga data menjadi lebih bersih dan siap dianalisis. Tahap berikutnya adalah transformasi data. Untuk atribut numerik digunakan teknik min-max normalization yang mengubah nilai ke rentang 0 sampai 1. Tujuannya adalah menyamakan skala antar atribut sehingga tidak ada atribut yang terlalu dominan. Untuk atribut kategorikal digunakan label encoding dan one-hot encoding. Label encoding digunakan pada atribut dengan jumlah kategori sedikit, sedangkan one-hot encoding digunakan pada atribut dengan kategori yang lebih banyak seperti provinsi, kabupaten, dan nama sekolah. Selain itu missing value pada IP semester ditangani menggunakan teknik imputasi rata-rata atau min. Penelitian ini juga merancang data warehouse menggunakan model star schema. Pada bagian tengah terdapat fact table yang menyimpan informasi utama mengenai kelulusan mahasiswa. Kemudian terdapat beberapa dimension table seperti dimensi mahasiswa, sekolah, wilayah, dan program studi. Dengan rancangan tersebut, data dapat dianalisis menggunakan teknik OLAP. Operasi yang digunakan meliputi roll-up untuk melihat data secara lebih umum, drill down untuk melihat data lebih detail, slice untuk menyaring satu dimensi tertentu, dan dice untuk melakukan penyaringan berdasarkan beberapa dimensi sekaligus. Exploratory Data Analysis atau EDA dilakukan untuk memahami karakteristik dataset sebelum membangun model. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif seperti min, median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selain itu digunakan berbagai visualisasi seperti histogram,
bar chart, dan pie chart untuk melihat distribusi data. Hubungan antar variabel numerik dianalisis menggunakan korelasi dan divisualisasikan melalui heatmap. Hasil EDA membantu menentukan atribut yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa pada program studi yang dipilih. Berdasarkan karakteristik dataset, penelitian ini termasuk ke dalam kasus klasifikasi. Fitur atau variabel input terdiri dari seluruh atribut akademik dan demografis mahasiswa. Sedangkan label atau target yang diprediksi adalah status lulus pada program studi. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Algoritma yang digunakan adalah decision tree. Decision tree dipilih karena mudah dipahami, mampu menangani data numerik maupun kategorikal, serta menghasilkan aturan keputusan yang transparan. Selain itu, algoritma ini dapat menunjukkan atribut yang paling berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa sehingga hasilnya lebih mudah dijelaskan kepada pihak akademik. Setelah model dibangun, dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Confusion matrix membandingkan hasil prediksi model dengan kondisi sebenarnya. Beberapa metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi menunjukkan tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan. Precision mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Recall mengukur kemampuan model menemukan seluruh data positif. Sedangkan F1 score digunakan untuk menilai keseimbangan antara precision dan recall. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset mahasiswa dengan 14 atribut layak digunakan sebagai studi kasus data mining. Seluruh tahapan KDD berhasil diterapkan mulai dari selection hingga evaluation. Proses preprocessing dan transformasi data mampu meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam pemodelan. Algoritma decision tree dipilih karena mudah diinterpretasikan, efisien, dan mampu menangani berbagai jenis data. Dengan penerapan data mining ini, perguruan tinggi dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan akademik secara lebih efektif dan berbasis data.